Oke gengs, gue ngerasa di tahun 2026 ini banyak godaan buat ganti ke HP baru. Tapi buat kita yang kaum mendang-mending, yang budgetnya lagi mepet, mata tuh pasti langsung lirik ke iPhone 13 ini. Kenapa? Karena ya di marketplace, di distributornya harganya emang lagi manis lah. Lagi cocok buat mau cuci gudang mungkin. Karena iPhone 18 bentar lagi mau rilis. Tapi pertanyaannya adalah, apakah HP rilisan tahun 2021 ini masih layak buat lo bungkus atau enggak? Atau malah sebenarnya performanya udah ketinggalan zaman? Nah, di video kali ini gue bakal bahas tentang iPhone 13, gue review jujur dan sharing pengalaman gue pakai iPhone 13 ini. Disclaimer sebelum masuk ke poinnya, gue beli iPhone 13 ini 1 bulan lalu, di bulan Juli. Dan iPhone gue ini bukan resmi iBox, tapi dari Bea Cukai. Oke, lanjut yang pertama. Yang harus kita akuin adalah masalah desainnya, masalah looks-nya. Kalau lo beli iPhone 13 ini buat gengsi-gengsian lo aja di tongkrongan, lo masih aman banget. Kenapa? Karena bentukan kamera boba miringnya ini jujur masih mirip-mirip banget kayak iPhone 14 base model, iPhone 15 base model. Bahkan kalau dilihat sekilas dari belakang, saat kalian lagi nongkrong, orang juga nggak bakal ngakak kalau ini tuh iPhone 13. Kalau ini tuh HP keluaran tahun 2021. Enggak. Ini masih sama banget. Untuk poin gengsinya itu masih dapet banget lah di tahun 2026. Nggak kelihatan jadul sama sekali. Yang selanjutnya kita bahas ke performanya. Gimana iPhone 13 ini punya performa yang menurut gue masih sangat layak, masih sangat bagus. Kenapa? Dia masih dibekali chip A15 Bionic. Dan di tahun 2026 ini, pas gue pakai buat daily driver, buat scrolling medsos, multitasking sana-sini, ini masih sat-sat habis smooth parah. Nggak ada yang namanya lag itu hampir jarang gue temuin ya selama gue beli iPhone 13 ini. Buat main game, ini juga masih kuat banget. Paling apa sih? Mobile Legends, PUBG, atau yang lain tuh masih worth it lah. Kuat banget pokoknya. Terus soal update iOS, ini tuh masih aman ya. Karena perkiraan gue itu kayaknya dia masih disupport 1 atau 2 tahun ke depan. iPhone 11 aja masih disupport buat update iOS sekarang. Apalagi iPhone 13 ini. Jadi buat pemakaian jangka panjang, menurut gue masih oke. Mesinnya juga bukan mesin yang aki-aki gitu loh. Bukan mesin yang jumbo. Langsung masuk ke pembahasan selanjutnya adalah di kamera. Pasti banyak yang beli iPhone karena kamera kan alasannya. Jujur, kualitas video dari iPhone 13 ini, apalagi di tahun 2026, masih worth it banget. Bahkan bisa nemenin lo buat mulai ngonten, buat jadi konten kreator per hari ini. Hasil rekamannya videonya itu stabil parah, warnanya itu juga warna real, nggak ada kontras apapun kayak HP-HP lain. Dan iPhone 13 ini perdana dia dibekali cinematic mode-nya yang bikin latar belakangnya itu jadi blur estetik ala-ala film gitu loh. Buat kalian yang suka bikin reels, TikTok-kan, atau hasil uploadan dari iPhone 13 ini kameranya dijamin nggak bakal pecah. Di harga pasarannya sekarang, kualitas video Android baru menurut gue masih susah banget buat ngalahin kestabilan video iPhone 13 ini. Secara iPhone 13 ini dirilis tahun 2021, udah 5 tahun yang lalu, tapi buat kameranya dia nggak ada downgrade sama sekali. Nah,
Di samping itu, realitanya adalah kita harus paham bahwa ini sudah HP keluaran tahun 5 tahun lalu. Dari segi baterai, kapasitas iPhone 13 ini emang papasan banget dibanding sama HP Android zaman sekarang yang kalau dibilang rata-ratanya udah 5000 mAh. Jadi kalau pemakaian lo intens buat medsosan, lo pasti mungkin ngecasnya 1 kali sehari. Gue pakai iPhone ini, kalau gue pakai buat medsosan, buat WA-an, itu paling cuma ngecas 1 kali sehari. Cuman kalau dipakai untuk ngegame, itu menurut gue bisa 2 kali sehari malah. Jadi tergantung pemakaian lu juga mau dibuat pakai apa. Terus yang kedua soal suhunya. Kalau dipakai di outdoor, apalagi cuacanya yang lagi panas-panas banget, buat rekam video 4K durasi lama atau yaitu tadi push rank, bodinya bakal kerasa gampang anget dan layarnya biasanya otomatis bakal agak redup sendiri ya, buat ngejaga suhu mesinnya tetap aman. Ini biasanya ya problem standar bawaan Apple lah. Dan ini menurut gue juga nggak masalah. Jadi sebelum beli tentuin HP ini buat lo daily driver atau buat HP kedua atau buat apa lo juga harus nentuin dulu sebelum beli. Atau malah buat gengsi-gengsian doang. Jadi tentuin dulu. Kesimpulannya dengan harga pasaran yang udah makin terjangkau, yang gue cek di pasaran kemarin ada di start di harga kisaran 6-8 jutaan. iPhone 13 ini menurut gue masih bisa jadi pilihan paling worth to buy buat lo yang nyari gengsi, build quality yang solid, dan kualitas video yang mantep. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian udah ada yang pakai iPhone ini? Atau mending cari Android yang baru? Itu terserah kalian. Ini gue berbagi pengalaman gue, sekaligus gue ngasih rekomendasi ke kalian. Coba kasih opini kalian di kolom komentar. Kalau ada kekeliruan, coba langsung komentar aja. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.